laporan polisi itu dari awal menurut saya sudah cacat hukum. Saya tidak tahu sekarang apakah laporan polisi sudah masuk bagian dari sistem informasi penelusuran perkara SIPP. Kalau itu sudah masuk, otomatis pengadilan suatu saat akan menolak. Ya. Yang ada adalah kami menuntut dihentikan penyidikan ini karena sudah bertentangan dengan hukum, demi hukum. Jadi jelas di sini bahwa RRT Roy Rismond dan Dr. Tifa bertindak sebagai saksi dalam gelar perkara khusus yang diadakan pada tanggal 9 Juli 2025. Karena itu dia masuk dalam perlindungan dalam Undang-Undang Saksi dan Korban, perlindungan saksi dan korban, yaitu pasal 10 yang sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, dengan demikian penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan Jokowi tanggal 30 April 2025 bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi bertentangan dengan undang-undang. Kemudian, tapi orang mengatakan, tetapi bukankah kasus yang dilaporkan TPOA sudah dihentikan penyelidikannya? Kan begitu ya? Terhadap hal tersebut perlu dikemukakan dua hal penting. Satu, laporan Jokowi disertai pemeriksaan itu pada tanggal 30 April 2025. Padahal dalam tanda kutip penghentian penyelidikan baru diumumkan pada tanggal 22 Mei 2025 oleh Brigjen Johandani Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum. Artinya penghentian penyelidikan itu baru diumumkan pada tanggal 22 Mei, sementara laporan Pak Jokowi itu 22 hari sebelumnya atau 23 hari sebelumnya, dan pada waktu hari bersamaan Pak Jokowi sudah diperiksa. Artinya laporan itu sudah diproses ketika proses di Bareskrim belum dihentikan. Itu satu. Yang kedua, penghentian penyelidikan bertentangan dengan pasal 1, 79 dan 80 Perkap Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2029 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik dan seterusnya. 2009. Okay. Ya. Jadi salah satu yang kita lihat dalam pasal 80 mengatakan pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, tadi kita sebutkan pasal 79 juga, wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. A. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. B. Laporan polisi. Laporan polisi karena yang ada adalah masuk Dumas. Ya. C. BAP saksi garis miring tersangka atau laporan kemajuan. Yang jelas BAP saksi nggak tahu kita, tapi tersangka pasti sudah tidak ada karena baru proses penyelidikan. Laporan kemajuan kita tidak tahu. Tapi D ini yang paling penting. Berita acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kemudian autentikasi dokumen pembanding nggak ada juga. Jadi kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bareskrim ya atau Dirtipidum atau Diktipidum itu melanggar undang-undang dan melanggar peraturan Kapolri terutama. Sehingga cacat hukum sesungguhnya proses penghentian penyelidikan tersebut. Oke. Dan kita perlu ketahui pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 yang dijadikan dasar pada waktu itu sebelum ada KUHP yang baru. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara berita acara penyitaan pasti tidak ada karena penyitaan hanya dalam proses penyidikan. Ya, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kemudian itu alasan pertama, alasan demi hukum. Ya, mengenai alasan kedua, ya, dapat dikemukakan fakta bahwa SP3ES dan DHL berdasarkan pasal 79 ayat 4 KUHP bahwa pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dengan diterbitkannya SP3 bagi Egy Sujana dan DHL, artinya laporan polisi LP sudah dicabut. Karena karena laporan polisi S dan DHL sudah dicabut, maka otomatis LP itu gugur secara keseluruhan karena tersangka lain dalam nomor LP yang sama. Jadi kawan-kawan semua, yang dilaporkan memang delik aduan, tetapi Pak Ugro mengatakan ini kan peristiwa pidananya sesungguhnya, dan kemudian penyidik cari-cari pasal. Tidak hanya pasal delik aduan yang disangkakan, tapi juga delik pidana umum. Tapi intinya adalah ketika semua itu dicabut dengan keluarnya
SP3 Egy Sujana dan DHL, maka sesungguhnya artinya tercerabut semua terhadap 6 tersangka lainnya. Maka konsekuensinya proses penyelidikan dan penyidikan sudah tidak ada dasar hukumnya lagi karena sudah dicabut. Jadi itulah dua alasan mengapa kemudian kami meminta penghentian penyidikan. Karena ini penyimpangan dilakukan baik di Bareskrim, Mabespori maupun Polda Metro Jaya. Surat kami ajukan ke Inspektur Pengawasan Umum setingkat Komjen Wahyu Widada. Begitu kawan-kawan semua. Untuk selanjutnya saya minta kesempatan Pak Ugroseno menjelaskan lebih lanjut poin tentang dicabutnya laporan polisi oleh Joko Widodo dan oleh yang lainnya yang menyebabkan Egy Sujana dan DHL mendapatkan SP3. Itu seharusnya berkonsekuensi pada batalnya laporan polisi secara keseluruhan. Silakan Pak Ugro. Terima kasih. Jadi saya melanjutkan Mas Refli tadi. Jadi proses pelaporan pencemaran nama baik dan fitnah 310 dan 311, laporan polisi itu dari awal menurut saya sudah cacat hukum. Kenapa? Karena pasal yang dimasukkan itu selain tidak dalam KUHP pidana umum, juga ada pidana khusus, yaitu Undang-Undang ITE. Ya. Padahal dalam pasal 63 ayat 1 KUHP yang lama, ya, Undang-Undang KUHP yang lama, di situ dikatakan pasal-pasal itu kalau ada suatu perbuatan melanggar beberapa peraturan pidana, ya kan, itu yang digunakan peraturan pidana yang ancamannya terberat. Tapi dalam laporan polisi semuanya berkaitan dengan 310 dan 311, walaupun dikaitkan dengan Undang-Undang Pidana Khusus ITE tadi. Ya. Jadi ini pasal yang dicari-cari supaya bisa menjerat tersangka, bisa ditahan karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Ya. Yang kedua, kalau tetap menggunakan beberapa pasal pidana umum dan pidana khusus, harusnya juga berpedoman pada pasal 63 KUHP yang lama ayat 2. Yang diberlakukan harusnya pidana khusus, bukan semuanya dipakai. Ya. Nah, kemudian perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah, karena sudah diarahkan ke RJ ini pasal 79 tadi ayat 5 dinyatakan harus mendapatkan penetapan pengadilan. Ya. Kalau mendapatkan penetapan pengadilan, 4 LP yang diajukan bersama-sama mulai dari 2831, kemudian 976, 978 dan satu lagi berapa saya lupa itu, ya, 4 LP itu, berarti berkas perkara itu tidak akan bisa maju karena tidak akan diterima di pengadilan nanti, karena sudah dilakukan restoratif justice di situ, ya, sehingga akan sulit mau maju ke depan. Sehingga bagi saya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pasal 310, 311 yang dituduhkan kepada 8 terlapor tadi, ya, itu sudah harus selesai peristiwa tersebut. Perbuatan yang dituduhkan kepada 8 orang berarti sudah selesai, tidak akan dilanjutkan lagi, karena tidak akan mungkin bisa diproses ke kejaksaan ataupun ke pengadilan. Ya. Saya tidak tahu sekarang apakah laporan polisi sudah masuk bagian dari sistem informasi penelusuran perkara SIPP. Kalau itu sudah masuk, otomatis pengadilan suatu saat akan menolak. Ya. Itu yang prinsip ingin saya sampaikan. Jadi kalau peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah sudah berhenti, nah bukan berarti perkara yang berkaitan dengan pokok perkara awal, yaitu masalah dugaan ijazah palsu, itu berhenti. Itu tidak berkait, ya, tidak seperti kapal dengan jangkar, bukan. Ya. Nah, ini nanti akan maju berdasarkan putusan KIP yang dimenangkan oleh saudara Bonatua tadi. Dan ini akan masuk babak baru, ya, selain dari yang laporan TPO dulu di Bareskrim, juga akan dibuatkan laporan polisi baru
oleh Pak Bonato atau siapapun nanti yang melaporkan para komisioner KPU di Solo, di Jakarta dan di pusat. Ya. Jadi sekali lagi mohon dipisahkan antara peristiwa laporan polisi yang dilaporkan di Polda Metro, ya, dengan peristiwa penggunaan dugaan ijazah palsu tadi untuk menjadi calon wali kota waktu itu, kemudian calon gubernur dan calon presiden. Itu saja tambahan dari saya supaya ini memperjelas dan mempertegas bahwa tidak ada sebutan penyerahan diri, memaksa SP3 dan sebagainya. Karena SP3 yang dilakukan itu adalah perbuatan seluruhnya yang dilaporkan oleh Jokowi dan Pak Jokowi dan kawan-kawan dalam bentuk 4 LP tadi. Ya. Itu saja, terima kasih. Ya, jadi jelas tegas ya, tidak ada kompromi, tidak ada niat RRT untuk meminta maaf, tidak ada niat RRT untuk restoratif justice. Yang ada adalah kami menuntut dihentikan penyidikan ini karena sudah bertentangan dengan hukum, demi hukum. Itu yang paling utama, demi hukum, karena ini sudah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan Kapolri, sehingga demi hukum harusnya penyidikan dihentikan. Ya. Oke, berikutnya Dr. Tifa akan menyampaikan hal yang ingin disampaikan. Ya.